Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yuniara dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 yang disusun oleh Elsa Yuniara, NIM 20201619 dengan dosen pengampu Bapak Azin Taufik SPD MPD, mata kuliah Administrasi Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 ini berisi tentang standar nasional pendidikan. Karena menimbang bahwa pendidikan di Indonesia ini membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Nah, standar nasional pendidikan ini ada 8. Yang pertama, standar kompetensi kelulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar penilaian pendidikan. Yang kelima, standar tenaga kependidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Yang ketujuh, standar pengelolaan. Dan yang kedelapan, yaitu standar pembiayaan. Yang pertama, ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang ketentuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Ini digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan dikecualikan bagi anak usia dini. Standar kompetensi lulusan untuk anak usia dini ini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Untuk pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Yang ketiga itu untuk pendidikan menengah umum, difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Dan yang terakhir, untuk pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang kedua, ada standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan A. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, B. Konsep keilmuan,
Dan yang terakhir yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga ada standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses ini meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran ini adalah aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara untuk menilai ketercapaian tujuan belajar. Perencanaan pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik. Yang B yaitu pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk berkreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat dan minat perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Yang ketiga yaitu penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran ini merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik, dapat juga dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan peserta didik. Yang keempat, ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Prosedur dalam melakukan penilaian meliputi A. Perumusan tujuan penilaian, lalu pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif yang dilakukan oleh pendidik. Penilaian hasil belajar peserta didik dapat berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian hasil peserta didik ini untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan yang dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Yang kelima, standar tenaga kependidikan. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Nah, kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kriteria minimal kualifikasi pendidik merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau ijazah dan sertifikat keahlian. Selanjutnya, ada tenaga kependidikan selain pendidik. Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik, sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kompetensi tenaga kependidikan ini meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan selain pendidik, jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di satuan pendidikan. Yang keenam, ada standar sarana dan prasarana. Nah, sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana ini merupakan kriteria minimal
sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana harus tersedia pada satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar sarana dan prasarana ditentukan dengan prinsip menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Lalu untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan, ramah terhadap penyandang disabilitas, dan ramah terhadap kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan ini terdiri atas yang pertama ada biaya investasi, yang meliputi komponen biaya investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Kemudian yang selanjutnya ada biaya operasional yang meliputi komponen biaya personalia dan biaya non-personalia. Selanjutnya ada pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Badan sebagaimana bertanggung jawab kepada Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan ini dapat melibatkan pakar. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum terdiri atas kerangka dasar kurikulum, yaitu rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum, dan terdiri dari struktur kurikulum yang merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, kabupaten atau kota. Kurikulum ini disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang selanjutnya ada evaluasi.
Evaluasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada evaluasi hasil belajar peserta didik dan ada evaluasi sistem pendidikan. Pada evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Evaluasi hasil belajar peserta didik ini dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, dan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik mengacu pada standar penilaian pendidikan dan standar kompetensi kelulusan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan terhadap peserta didik, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pada evaluasi sistem pendidikan ini dilakukan oleh satu pemerintah pusat, yang kedua ada pemerintah daerah, dan yang ketiga ada lembaga mandiri. Nah, yang pertama ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya, yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah ini didasarkan berdasarkan profil pendidikan daerah. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah ini dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya ada lembaga mandiri, merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan data mengenai peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik. Hasil evaluasi paling sedikit mencakup mengenai identifikasi akar permasalahan sistem pendidikan dan rekomendasi perbaikan sistem pendidikan. Selanjutnya ada akreditasi. Akreditasi ini dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan atau program pendidikan. Akreditasi menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah pusat dan atau lembaga mandiri. Untuk akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, hasil evaluasinya ini digunakan untuk penetapan status akreditasi. Akreditasi oleh pemerintah pusat dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam hal program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi telah dilakukan akreditasi oleh lembaga mandiri. Akreditasi oleh lembaga mandiri dapat dilakukan terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dan menengah, program pendidikan kesetaraan, dan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Lembaga mandiri harus memiliki persyaratan paling sedikit, yaitu berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba, memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. Lembaga mandiri yang berwenang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi ini ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya ada sertifikasi. Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah atau sertifikat kompetensi. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.